Halo Tangkurak Squad di seantero jagat raya, balik lagi dengan kami Santuy Cinema yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Sebuah film yang sangat menyentuh hati sanubari kita. Kenapa? Karena menceritakan tentang seorang anak muda yatim piatu yang hidup miskin dan harus bekerja banting tulang demi untuk membiayai adik perempuan tercinta yang mengidap penyakit serius. Tentunya penuh dengan aksi epik yang semoga bisa menghibur menemani kita bertangkurak ria bersama. So, mari kita ucapkan sama-sama, oke? Biar semangat. 1, 2, 3, apa? Gaskeun! Mantap! Dan tanpa banyak cekah pamatuk, don't go anywhere. Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film Diablo The Ultimate Race. Berlatarkan di kota Warszawa, Polandia, diceritakan seorang anak muda bernama Kuba. Dia punya skill mengemudi yang sangat baik dan keahliannya itu dia gunakan untuk balapan liar demi taruhan sejumlah uang. Tapi di malam itu pula keapesan terjadi karena ternyata mobil Ford usangnya itu malah mogok dan membuat uangnya habis gitu aja. Keesokan harinya diketahui saat ini Kuba tinggal bersama bibinya yang kita panggil aja dia Biuli. Di mana saat itu mereka membicarakan adiknya yang bernama Lenka yang lagi dirawat di salah satu rumah sakit karena mengidap suatu penyakit misterius yang hanya akan bisa sembuh jika dilakukan operasi di negara Jerman. Będziesz miała pożyczyć parę złotych? Dzięki. Nie mam z tobą szans. Hingga dari sana Kuba bekerja siang malam dengan menjadi seorang kurir makanan siap saji di kota Warszawa demi biaya pengobatan Lenka. Tapi seketika itu pula temannya yang bernama Chris memintanya untuk datang mengambil mobilnya yang jebol itu di sebuah bengkel. Halo. Siemka, jak masz chwilę, to Ram zapraszam. Ternyata bengkel itu milik seorang montir bernama Rams dan atas rumor yang beredar serta desas-desus tentang skill yang dimiliki Kuba dalam dunia balapan liar, Rams berniat untuk mempertemukan Kuba dengan salah seorang temannya agar Kuba bisa mengembangkan skillnya. Co cię podkusiło, żeby zamontować tego? Chris mówił, że masz talent. Rams menceritakan bahwa dia akan dikenalkan dengan seorang pemimpin tim balapan yang sangat terkenal dan disegani di kota Warszawa yang bernama Max. Dia punya tim profesional yang beranggotakan para pembalap jalanan. Przywiozłeś hajs? Pokazał się na ostatnich wyścigach. To jest inwestycja. Dan saat itu pula Max langsung mempertimbangkan rekomendasi Rams untuk mengajak Kuba bergabung dalam timnya. Dengan menggunakan mobil Audi milik Max, Kuba langsung menunjukkan seluruh kemampuannya. Zaczynamy show. Atas skill yang dimiliki Kuba, Max menganggap bahwa Kuba merupakan aset bagi timnya. Walaupun sebetulnya diketahui bahwa Max nggak hanya memberdayakan anak buahnya untuk balapan, tapi dia juga melakukan sebuah bisnis dengan menjadi kurir lintas negara untuk mengirim barang haram.
Saat itu Max memberitahukan bahwa timnya akan mengirimkan perwakilan dalam sebuah ajang balapan edun yang disebut dengan Diablo, yaitu sebuah balapan unik di mana para pembalap dituntut untuk bisa lolos dari kejaran musuh dan dilarang untuk berhenti, karena jika mereka berhenti maka akan dinyatakan kalah. Untuk menghadapi balapan itu, Max melakukan sebuah kualifikasi kepada para pembalapnya dan pemenangnya akan dijadikan perwakilan. Jadi biar adil gitu. Dan di sirkuit pribadi miliknya, para pembalap mulai saling menunjukkan kebolehannya. Dari rivalitas dan pertandingan yang sengit, Kuba berhasil lolos menjadi yang terdepan, mengalahkan para senior di timnya itu. Dan singkat cerita, keesokan harinya mereka langsung berangkat menuju arena balapan. Sebelum balapan dimulai, ada sebuah fakta bahwa Diablo ini diprakarsai oleh seorang promotor sekaligus bandar taruhan bernama Jaros. Dalam event Diablo ini, dia punya sebuah tim yang disebut Tim Serigala yang dipimpin kaki tangannya yang bernama Kiel, yang bertugas untuk mengejar dan menghentikan para pembalap agar mereka terpojok, berhenti, dan kalah. Setelah para tamu undangan siap dengan uang taruhannya di sebuah lokasi pertambangan itu, akhirnya balapan pun dimulai. Peserta balapannya ada 4 orang, yaitu Kuba, Pakos, Chris, dan seorang wanita cantik Amburahoy bernama Eva. Mereka harus berusaha menghindari kejaran dari tim serigala yang dipimpin oleh Kiel, hingga satu persatu pembalap berhasil diciduk dan dikalahkan, menyisakan Kuba dengan mobil Ford Mustang-nya. Dengan skill mengemudinya, akhirnya Kuba berhasil memenangkan pertandingan itu, dan dia berhak mendapatkan sejumlah uang untuk kemudian dibagi bersama timnya. Di malam harinya, Jaros sang promotor mengadakan sebuah pesta untuk merayakan kemenangan Kuba sang pembalap pendatang baru, serta merayakan kekalahannya untuk yang pertama kali. Kuba disambut dengan respek yang baik dari para tamu undangan, kemudian dia dihampiri oleh Kiel. Dia mulai mengintimidasi Kuba karena berhasil mengalahkannya, dan dari sana dia mengancam akan membunuh Kuba jika dia nggak mau berhenti mengikuti balapan di event selanjutnya. Karena emang faktanya Jaros mengalami kekalahan taruhan yang cukup besar di event Diablo kali ini, dan Jaros menyuruh Kiel melakukan sesuatu demi menghentikan dominasi Kuba sang pembalap pendatang baru. Keesokan harinya Kuba datang ke markas Max menggunakan Ford bututnya. Dia langsung menanyakan kepada rekan satu timnya apa yang sebetulnya terjadi antara Max dengan Jaros dan Kiel. Walaupun mereka nggak memberikan jawaban lengkap, hanya sekilas memberi info bahwa dulu Kiel adalah anak buah Max sebelum dia membelot menjadi kaki tangan Jaros.
Kuba juga menceritakan kejadian semalam bahwa dia diancam oleh Kiel, tapi Max meyakinkan bahwa dia sanggup menjamin keselamatannya karena emang dia juga seorang mafia berdarah dingin dengan ciri khas kalem tapi mematikan. Gak lama kemudian mereka kedatangan tamu yang ternyata kedua wanita Edun dengan moge itu adalah anak buah Eva yang menyampaikan pesan bahwa Eva mengundang Kuba untuk datang ke sebuah dermaga. Dari sana Max yang juga pernah muda sangat mengerti dan dia langsung meminjamkan sebuah motor simpanannya untuk dipakai kencan oleh Kuba si anak emasnya. Di sana kita mengetahui bahwa diam-diam Eva terkesan dengan skill yang dimiliki Kuba dan kelihatannya dia naksir banget. Hingga dari sana Eva mengajak Kuba datang ke rumahnya. Ya mungkin udah nggak tahan pengen berbelekok ria. Kemudian kita kembali disuguhkan dengan sebuah fakta yang sangat mengejutkan bahwa ternyata Eva adalah anak sematawayang dari Jaros. Selama ini Eva diberikan pengawalan dan bodyguard yang super edun dan gak ada seorang pun pria yang berani untuk mendekatinya. Tapi atas nama cinta dan hasrat ingin berbelekok ria, akhirnya Eva nekat membawa Kuba ke dalam rumah walaupun dia tahu resiko yang akan diterima jika Jaros ayahnya sampai tahu. Dan benar aja, saat mereka lagi pemanasan, tiba-tiba datanglah Jaros bersama istri mudanya. Hingga mereka pun kaget dan kembali mengencangkan celananya. Aduh. Jaros pun marah besar, apalagi pria yang dibawa anaknya merupakan musuh utama yang membuatnya kalah dan kantongnya jebol. Saat itu pula Eva sangat kecewa dan malu karena mendapati sebuah takdir mirip lagu yang berjudul Cinta Berbeza Kasta. Anjir, kok berbeza kasta? A wiesz, co się stało z poprzednim? Nowy dzieciak Maxa. Zastanów się. Jadi sekarang ceritanya mulai unik nih karena si Kuba menjadi sosok yang dicintai anaknya tapi sangat dibenci dan diancam akan dibunuh oleh bapaknya. Hingga scene kembali berpindah ke rumah sederhana Kuba yang saat itu mendadak menerima telepon dari Max untuk datang ke sebuah tempat rahasia. Dan Max pun ngasih tahu passwordnya agar dia bisa masuk ke tempat itu. Ternyata tempat itu merupakan sebuah arena pertarungan tinju bebas dengan taruhan yang tinggi. Kuba langsung menemui Max dan ternyata Kiel juga ada di sana. Saat Kuba kebelet pengen buang air kecil, tiba-tiba bodyguard Jaros yang bertugas menjaga Eva segera menghampirinya. Dia diperintah oleh Jaros untuk memperingati Kuba agar menjauhi Eva, karena jika tidak, maka nyawanya akan melayang di tangan bodyguard sangar itu. Tapi tanpa disangka, Kiel datang menyelamatkannya dan sempat memberikan jam tangan milik bodyguard itu sebagai ganti jam tangannya yang rusak. Walaupun sebetulnya Kiel dan bodyguard itu ternyata bersekongkol. Trzymaj ten. Należy ci się. Kemudian setelah itu, Max mengajak semua timnya untuk menuju sebuah tempat karena di malam ini mereka akan melakukan pekerjaan untuk mengantarkan sebuah paket barang haram lintas negara. Di sebuah jalan yang sepi di perbatasan Polandia-Jerman, mereka bertemu dengan klien untuk mengantarkan paket yang dikirim dari Berlin agar bisa masuk ke Polandia. Tapi ternyata Kiel bersama anak buahnya membuntuti mereka dengan pelacakan menggunakan drone. Mereka menepi di sebuah pom bensin dan di sanalah mereka akan melakukan transaksi. Tapi tanpa diduga mereka diserang oleh kelompok bersenjata yang misterius hingga menewaskan 2 orang anak buah Max. Walaupun akhirnya Kuba, Max dan para klien berhasil selamat dan kabur. Di
Diketahui pelaku penyerangan itu adalah Kiel bersama timnya yang berhasil melacak posisi mereka dari alat yang disematkan pada jam tangan yang diberikan pada Kuba siang tadi. Hingga saat itu Kuba baru tersadar dan langsung membuangnya. Jaros sangat marah besar atas gagalnya Kiel yang gak berhasil membunuh Max dan Kuba. Apalagi sebentar lagi event Diablo babak kedua akan segera berlangsung dan dia sangat khawatir Kuba si pembalap yang dianggap anak baru itu kembali mengalahkannya. Dari sana Kiel berniat melakukan sebuah rencana besar, yaitu menyerang dan membunuh Max langsung ke markasnya, juga melakukan aksi sabotase kepada Kuba saat balapan nanti. Sementara itu di tempat lain Kuba dan Eva saat itu bertemu secara diam-diam karena emang cinta mereka begitu menggebu-gebu dan sukar untuk dihalang-halangi. Saat itu pula Eva baru mengetahui bahwa alasan Kuba mengikuti balapan berbahaya dan rela mempertaruhkan nyawanya masuk ke dalam circle yang mematikan ini adalah demi biaya adiknya yang harus dioperasi di Jerman. Dan singkat cerita, akhirnya balapan Diablo babak kedua pun dimulai dengan peserta balapan yang sama, yaitu Eva dengan mobil Chevy Camaro-nya, Pakos dengan mobil Chevy Corvette-nya, Chris dengan mobil BMW M3-nya, dan Kuba dengan Ford Mustang-nya. Powodzenia. Di sebuah tempat mirip pabrik bekas yang terbengkalai itu, mereka mulai memacu mobilnya untuk bisa menghindari kejaran tim serigala yang dipimpin oleh Kiel. Eva berhasil menghentikan Pakos karena dia tahu bahwa Pakos telah bersekongkol dengan Kiel hingga akhirnya mereka dinyatakan kalah. Tersisa dua peserta lagi, yaitu Kuba dan Chris. Sekuat tenaga Kiel dan timnya terus berusaha mengejar mereka. Walaupun di sebuah tempat mereka telah memasang sebuah bom dengan sensor laser. Hingga saat Kuba dan Chris memasuki jebakan itu, tiba-tiba Kuba mengalami kecelakaan yang sangat serius dan dianggap telah mati oleh komplotan Kiel dan Jaros. Sementara itu Kiel dan timnya langsung menyerang markas Max untuk segera membunuhnya. Max berhasil diciduk dan nyawanya saat ini berada di ujung tanduk. Dari sana Kiel langsung menyuruh anak buahnya yang bernama Big untuk segera menembaknya sampai mati. Jaros dan Kiel saat ini merasa puas karena musuh utamanya telah mati dan dia bisa kembali bebas mengeruk keuntungan dari taruhan Diablo yang dia adakan. Tapi Kiel terlihat kecewa kepada Jaros karena selama misi ini Jaros nggak pernah membayarnya. Di tempat lain di rumah sakit tempat Lenka dirawat, terlihat Kuba kembali menjenguknya dengan penuh rasa kasih sayang. Dan ternyata diam-diam Eva membuntuti dan melihatnya. Hingga atas rasa ibanya itu Eva merencanakan sesuatu. Singkat cerita, balapan Diablo babak terakhir atau babak final itu akan dimulai. Seperti biasa, Jaros bersama tamu undangannya mempersiapkan taruhan sebelum balapan dimulai. Karena saat ini merupakan babak penentuan untuk dia agar bisa kembali meraup keuntungan yang sangat besar. Tanpa disadari dari keempat peserta yang biasa diikutsertakan, ternyata dalam mobil Chevy Camaro warna pink milik Eva itu dikemudikan oleh Kuba tanpa sepengetahuan semua orang. Sementara itu Kiel bersama timnya terlihat santai dalam balapan kali ini.
Kemudian hal yang mengejutkan terjadi saat para pasukan polisi datang mengejar para pembalap di tengah event yang lagi berlangsung, hingga membuat Jaros panik ketakutan. Apalagi diketahui saat itu Eva nggak ikut balapan dan malah berniat menggerebek markas ayahnya. Psy miały być opłacone. Co się dzieje do chuj? Ochrona. Zablokować wyjazd z parkingu. Ternyata kejadian ini telah direncanakan karena emang Kiel menyuap para polisi untuk menakut-nakuti Jaros agar dia kabur dari markasnya, dan Kiel akan mencuri uang taruhan itu. Dan saat Kiel akan mengambil uang milik Jaros tanpa diduga, ternyata Big anak buahnya yang jangkung badak itu membelot dan mengkhianatinya. Karena diketahui selama ini Big menjadi mata-mata Eva untuk bisa menyusup bersama Kiel. Zaliczyć cię, królewna? Tak się zastanawiam, czy powinienem zaliczyć. Sementara itu di tempat lain, Kuba berhasil menggiring polisi untuk bisa mencegat dan menangkap Jaros. Hingga akhirnya bos dan bandar besar itu berhasil dibekuk. Mamam Syah Tangkurak. Akhirnya Kuba dan Eva berhasil memenangkan semua kekacauan ini. Mereka berhasil mendapatkan sekoper uang milik Jaros yang tentunya akan digunakan untuk biaya operasi Lenka. Dan singkat cerita, di rumah sakit Jerman itu Kuba berhasil menyelamatkan adik kesayangannya. Liza, mina Claudio session. This is very good. And will be able to... Beberapa bulan kemudian, scene berpindah ke sebuah pantai yang indah di mana saat itu Eva beserta anak buahnya, juga Big dan Kuba terlihat lagi menikmati liburan dengan riang gembira dan bertangkurak ria bersama. Tapi nggak lama kemudian, secara mengejutkan datanglah seseorang yang ternyata dia adalah Max. Yang faktanya tempo hari itu Max nggak sampai dibunuh oleh Big karena mereka udah sekongkol. Hingga akhirnya tamat. Gimana, seru kan filmnya, Brad? Oke, yang bertanya kapan nih Jackie Chan, kenapa nggak dilanjutin lagi? Nanti kami lanjutin kok, Brad, sabar ya. Jadi kita beradrenalin dulu nih, gas-gaspol dulu, karena kan udah kangen buat peregangan gitu. Kalau nggak gaspol itu rasanya gimana gitu. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah keluarga adalah hal yang paling bisa menguatkan kita. Jangankan harta, nyawa pun kita pertaruhkan demi keluarga tersayang. Maka dari itu jagalah dan sayangilah mereka selagi mereka ada. Oke bradku semua, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi atuh yuk ah.